Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan yang paling penting adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini masih dengan tema kisah-kisah seram seorang pelaut. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan dan mungkin belum subscribe, mohon di-subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an ya, 78 sampai 80. Kisah ini Mr. Zack dapat dari Pak D yang kita sebut saja dengan nama samaran Pak D Panjul gitu. Pak D Panjul pada waktu itu sebagai pelaut, tentu kan teman-temannya circle-nya adalah pelaut juga ya. Tersebutlah seorang teman Pak D ini, Pak D ini seorang pelaut dari Indonesia Timur. Kita samakan saja nama samarannya dengan Pak Domingus gitu ya. Pak Domingus ini seorang yang sangat religius ya, sangat religius, seorang pelaut yang handal. Yang namanya pelaut itu kan ketika menunggu barang loading atau unloading untuk mengurus dokumen di sekitar pelabuhan itu kan pasti, apalagi tahun 80-an ya, belum ada teknologi seperti sekarang, itu biasanya menunggu di mes atau bercengkrama di warung gitu, ya. Ya memang ada stigma yang katakan pelaut itu, mohon maaf, banyak yang tidak baik, mabuk dan sebagainya, tapi juga ada pelaut-pelaut yang saleh, yang religius. Sambil menunggu barang-barang dan dokumen, Pak D dan Pak D Panjul dan Pak Domingus ini sering ngobrol ya di warung. Ini berbeda perusahaan ekspedisi, tapi karena pelabuhannya sama, jadi sering bertemu, sering ngobrol. Ngobrol apa saja, termasuk suatu ketika ngobrol yang membahas tentang dalam kepercayaan di Jawa itu ada makhluk-makhluk yang dikeramatkan, yang dianggap menguasai perairan atau laut. Kita tahulah ya, yang dianggap atau dikeramatkan menguasai laut. Karena Pak Domingus ini orang timur dan sangat religius, dia nggak percaya gitu ya. Mohon maaf dengan segala hormat ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan siapapun, karena kan memang beda suku, beda kepercayaan ya. Suku Jawa dengan mungkin adat istiadat dan kepercayaannya, orang timur mungkin dengan kebiasaan dan adat istiadatnya. Jadi ketambahan lagi Pak Domingus ini orang yang boleh dibilang tipe-tipe yang kalau belum melihat itu tidak mempercayai. Ya, jadi ketika ngobrol itu, ketika bercerita tentang makhluk-makhluk yang dikeramatkan, yang dianggap memiliki power, berkuasa atas laut, Pak Domingus ini nggak percaya, ya. Bahkan perkataannya seperti menantang. Wah, saya tidak percaya. Kalau saya belum pernah ketemu, saya belum pernah lihat, maka saya tidak percaya. Tapi saya menghormati kepercayaan orang Jawa. Ya. Ya karena memang sudah dianggap, mohon maaf ya, omongan itu kan dianggap tabu ya, tidak pantas seperti itu, apalagi diomongkan di tepi laut.
Pak D Panjul ini, sudahlah kita cari tema atau topik yang lain. Oke, singkat cerita setelah mengurus dokumen dan kemudian berangkat dengan armada masing-masing ya. Jadi Pak D Panjul ini sudah bertugas di kapal. Berapa minggu kemudian mengirim setelah kembali lagi ke home base-nya. Home base-nya kan di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas ya di Semarang. Tanjung Mas di Semarang. Pak D Panjul ini ketemu lagi dengan Pak Domingus gitu ya. Maka Pak Domingus ini begitu melihat Pak D Panjul ini dia buru-buru lari gitu ya. Lari kemudian mendekati dan dia minta maaf gitu ya. Artinya maaf kawan gitu ya. Beberapa minggu yang lalu sebelum kita berangkat, aku tidak percaya dengan omonganmu gitu ya. Itu budaya Jawa gitu, adat kepercayaan Jawa gitu. Tapi saya mengalami, karena saya nggak percaya, saya seperti menantang ya, kan sempat bilang saya nggak percaya karena saya belum pernah mengalami, belum pernah bertemu. Di tengah laut Pak Domingus itu bercerita seperti ini ya, setelah berlayar ya, berangkat dari Tanjung Mas itu kira-kira jam 4 sore gitu dengan membawa kapal. Nah, Pak Domingus ini ABK, tapi ABK biasa gitu ya, bukan nahkoda atau bukan kapten kapal. Di kapal itu kan ada, kalau malam hari itu kan gelap sekali ya, di tengah laut gelap. Jadi ada petugas yang piket menjaga mesin dan menjaga haluan kapal. Ada yang pakai binokular gitu kan kalau ada kapal dari arah lain supaya tidak bertabrakan. Di lambung kapal itu ada lampu yang saya nggak hafal ya, kanan atau kiri itu salah satu berwarna merah, salah satu berwarna hijau. Jadi kalau kapal dari berlainan arah melihat lambung kapal itu warnanya apa. Kalau yang terlihat adalah lambungnya warna merah, maka kapal itu harus mengurangi kecepatan supaya tidak tabrakan. Kalau yang dilihat adalah lampu hijau, maka dia menambah kecepatan dan kapal yang ini mengurangi kecepatan. Artinya seperti itulah, berjaga. Nah, tengah malam itu ya, tengah malam dengan patokan itu adalah jam tangan tengah malam, dan Pak Domingus itu boleh bilang di depan kapal gitu ya, bawa binokular, berjaga berdua dengan temannya, satu jaga mesin, dia jaga. Tengah malam sepi gelap gitu ya, nggak ada hiburan karena tahun 78 ya, 80-an. Hanya terdengar suara deburan ombak, suara angin. Nah, yang menjadikan aneh itu malam gelap itu tiba-tiba seperti terang gitu ya, mungkin terang bulan yang benar-benar gelap, tapi mata orang tuh masih bisa melihat. Nah, tiba-tiba itu Pak Domingus yang awalnya tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Pak D Panjul ini, tiba-tiba melihat seperti ular yang sangat besar gitu ya, seperti ular naga gitu, meliuk-liuk gitu. Ada ular besar dengan mahkota di atas kepalanya, jalan di air gitu. Nah, saking takutnya atau saking gugupnya itu nggak bisa bergerak untuk apa namanya, untuk memberi tanda bahaya, karena ini ular itu dari arah berlawanan dengan sangat kencang kecepatannya, takutnya kalau nabrak gitu ya, apalagi di tengah laut. Nah, anehnya semakin mendekati itu ternyata di belakangnya ular yang besar itu, kan dia ngeliat pakai binokular ya, di belakangnya ular itu semakin mendekat itu ada di belakang ular besar yang bermahkota itu ada, mohon maaf nih, percaya atau tidak terserah, tapi semacam kayak ada kereta kuda gitu ya, apa namanya, gerobaknya atau keretanya kuda gitu ya, yang ditarik oleh semacam kayak makhluk seperti ikan tapi bukan ikan gitu, berenang gitu, di belakangnya ada kereta kuda atau gerobak kuda itu ada, mohon maaf nih, merinding saya,
ada seorang putri yang duduk di situ. Di belakangnya ada orang yang memayung. Di belakangnya ada ratusan prajurit dengan membawa senjata. Dan anehnya mereka seperti jalan atau melayang di atas laut. Jadi kira-kira kalau berangkat dari Tanjung Emas itu jam 2 dengan kecepatan yang sekian knot, itu berarti diperkirakan berada di perairan sekitar Surabaya ya, utaranya Surabaya, karena ini menuju ke timur. Tengah malam ada rombongan ya, depan sendiri itu adalah ular naga berkepala ada mahkotanya gitu ya, ular berkepala, ada seperti kumisnya gitu, kemudian bermahkota, belakangnya ada kereta kencana yang ditarik oleh dua seperti ikan gitu. Ada putrinya duduk di atas dan di belakangnya ada orang memayungi. Di belakang kereta itu ada ratusan prajurit dengan membawa senjata seperti tombak dan seperti bawa umbul-umbul, bawa bendera, bawa panji, jalan gitu ya. Dan itu di tengah laut ya. Masa manusia jalan di tengah laut? Ini Pak Domingus ini nggak bisa bergerak ya, sekian detik nge-freeze ya. Bahasa Jawanya mungkin blangkemen atau kami tenggengan gitu ya. Freeze gitu ya. Nah, semakin mendekat dan anehnya ketika kan dari arah berlawanan gitu ya. Ketika mendekati kapal itu harusnya kalau memang itu benda itu kan mesti nabrak ya. Tapi anehnya nembus kapal, gitu. Nembus kapal sekian orang yang sekian makhluk yang terlihat mata itu visible dengan mata gitu. Dari jauh kan kelihatan mulai dari pakai binokular, semakin mendekat lepas binokular itu, lepas kekernya itu semakin kelihatan menabrak, tapi tidak ada bekas tabrakan, tidak ada benturan, tidak ada kapal oleng gitu. Terus sampai pasukan yang paling belakang, setelah yang paling belakang itu lewat, laut itu seperti menggelap lagi, lebih gelap daripada awalnya yang tadi dari gelap menjadi lebih terang gitu, mungkin seperti seperti senja, ini tiba-tiba lebih gelap lagi. Setelah itu baru Pak Domingus bisa lapor kepada temannya yang berjaga di ruang mesin ya, untuk untuk minta bantuan, dicek di center, disorot dengan lampu senter, tidak ada benturan, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas kerusakan. Pak Domingus bilang sama temannya gitu ya, sesama pelaut, dipikir ngada-ngada gitu ya, dipikir kamu mabuk kali ya. Tapi Pak Domingus ini tipe orang yang religius ya, dia boleh dibilang tidak minum, dia boleh dibilang ya pelaut yang tipe-tipe pelaut yang baik lah. Tapi dia berani bersumpah bahwa dia melihat ada rombongan jalan di tengah laut, depan sendiri adalah seperti pembuka jalan gitu ya. Koridornya atau pembuka jalan itu adalah ular yang sangat besar dengan ada kumisnya gitu ularnya, bermahkota. Di belakangnya ada kereta kencana yang ditarik seperti dua ekor ikan, dinaiki oleh putri, dipayungi oleh punggawa-punggawa gitu. Di belakangnya ratusan prajurit mengiring. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa umbul-umbul atau bendera dan panji-panji. Panjang ya, mungkin panjangnya sekitar ratusan meter ya, panjang iring-iringan itu. Semakin mendekat dan anehnya itu seperti nabrak kapal, tembus gitu, tapi tidak ada benturan, tidak ada goncangan dan sebagainya. Oke, singkat cerita, maka ketika dari pelabuhan tujuan, ketika kembali ke home base di Tanjung Mas Semarang, maka Pak Domingus ini ketika bertemu dengan Pak D-nya Mr. Zaik ya, Pak D Panjul ini, dia minta maaf sudah seperti menyepelekan, melecehkan, atau seperti tidak percaya dengan ada beberapa dalam adat atau dalam budaya Jawa itu yang disebut sebagai danyang laut, penguasa laut ya. Jadi ya dengan kearifan lokal gitu ya. Saya tidak percaya karena saya belum mengalami. Ternyata beberapa malam kemudian didatangi atau
diperlihatkan bahwa mereka itu eksis gitu ya. Wallahu alam bisawab. Jadi memang kita semua makhluk Allah, makhluk Tuhan, kita semua berdampingan di manzilah masing-masing ya, di dunia atau di dimensi masing-masing. Jangan saling mengganggu dan jangan saling menyepelekan. Oke, baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya cerita horor bertema pelaut gitu ya, ini mumpung temanya masih pelaut-pelaut, silakan dikirim, Mr. Zack tunggu gitu ya. Sebelum Mr. Zack undur diri, ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.